Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di sesi terakhir ya, untuk mata kuliah fisika dasar dan kimia. Di pertemuan terakhir ini kita diwajibkan untuk live session, dan untuk fisika dasar dan kimia ini materi yang akan kita bahas tentang gas mulia dan halogen. Materinya udah saya share ya, kuis beserta tugasnya. Kita masuk ke sesi terakhir ya. Sesi terakhir yaitu untuk mata kuliah fisika dasar dan kimia, yang akan kita bahas tentang gas mulia dan halogen. Indikatornya, saya akan menjelaskan tentang kelimpahan unsur-unsur halogen dan gas mulia, kemudian menjelaskan sifat-sifat unsur halogen dan gas mulia. Jadi unsur gas mulia dan halogen ini berada pada golongan 7 ya, 7 dan 8A. Gas mulia itu berada di golongan 8A dan halogen berada di golongan 7A. Ya. Nah, golongan tersebut memiliki nama khusus seperti sifat periodik, sifat fisik, dan sifat kimia. Artinya dalam satu golongan, jika semakin ke atas, golongan itu nanti di sistem periodik untuk ya saya perlihatkan, semakin ke atas dan dalam satu periode semakin ke kanan, dari kiri ke kanan. Oke, maka berlaku jari-jari atomnya semakin kecil ya, itu untuk golongan semakin ke atas. Kemudian keelektronegatifannya semakin besar, energi ionisasinya semakin besar, dan afinitas elektronnya itu semakin besar. Jadi hanya jari-jari atom yang semakin kecil. Nah ini, ya, ini semakin ke atas. Ini maksudnya satu golongan, ini disebut satu golongan, ini golongan 1, Halina KRB CSFR. Yang ke kanan adalah periode ya. Yang kita bahas ini adalah gas halogen dan gas mulia ya. Gas mulia berada di 8A ya, helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Untuk golongan halogen itu fluor, klor, brom, iodin, dan atau saya ingatnya pentakola biri, hati-hati ya. Atau ini untuk 8A helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, heneng, arikuring, sigaranoga gitu. Itu jabatan keledainya ya, di zaman dulu. Untuk gas mulia ya, sifat unsur golongan gas mulia itu pertama sifat periodik unsur golongan gas mulia, bagaimana, yang kedua sifat gas mulianya secara fisik ya, yang ketiga yaitu sifat kimia unsur golongan gas mulia. Nah, sifat periodik unsur golongan gas mulia, gas mulia termasuk unsur yang stabil ya. Gas mulia susah untuk bereaksi dengan unsur lain dan sukar menerima atau melepaskan elektron. Oke, dengan elektron valensi yang sudah penuh, maka unsur gas mulia sangat sukar menerima elektron. Oke. Hal ini dapat dilihat dari harga afinitas elektronnya yang rendah, kemudian stabilan unsur-unsur golongan gas mulia menyebabkan unsur ini sukar membentuk ion. Jadi susah untuk membentuk ion. Artinya dia sukar untuk melepaskan dan menerima elektron. Jadi kalau dalam fisika itu dia sangat lembam sekali gitu. Kemudian sifat periodik unsur gas mulia ya, dengan konfigurasi elektron yang sudah penuh, gas mulia termasuk unsur yang stabil tadi ya. Artinya sukar bereaksi dengan unsur lain, sukar untuk menerima elektron maupun melepaskan elektron ya. Nah, dari tabel berikut ya, dilihat dari afinitas elektron, energi ionisasi, dan jari-jari atom unsur gas mulia, yaitu ada pada tabel di bawah ini ya. Untuk data fisiknya ya, ini ada jari-jari atom ya. Kita lihat helium itu kan tadi golongan di periodenya dia paling atas ya. Ini semakin ke bawah berarti semakin besar ya untuk jari-jari atomnya. Untuk energi ionisasinya juga sama. Kebalikannya ya, dia semakin mengecil. Oke. Nah, untuk afinitas elektron, nah ini semakin besar. Jadi untuk jari-jari atom dan afinitas elektron itu semakin membesar, tapi untuk energi ionisasinya itu semakin mengecil ya, dari mulai helium, neon, argon, krypton, xenon sampai radon. Oke, sifat periodik unsur gas mulianya ini. Untuk unsur helium nomor atomnya 2, neon itu 10, argon 18, krypton 36, xenon 54, radon 86 ya. Ini untuk konfigurasi elektronnya ya. Pada kulit S dia penuh, pada kulit P juga untuk neon ini penuh ya.
6. Pada kulit artinya 6 3 pasang ya, ini 1 pasang. Kemudian untuk argon, nah ini penuh juga pada kulit P. Ini semua penuh ya. Nah, ini yang menyebabkan gas mulia itu stabil. Untuk sifat fisik gas mulia, pertama dia tidak berwarna ya, kemudian tidak berbau dan tidak berasa. Kemudian sedikit larut dalam air. Nah, ini sangat berbahaya ya, jadi tidak terdeteksi. Untuk mempunyai elektron valensi 8 dan khusus untuk helium, elektron valensinya 2 ya. Untuk helium ini helium aja yang tadi elektron valensinya 2. Nah, ini maksudnya ya, valensi 2. Ini 8, ini 8. Ini 4 kan naik ke sini 8. 4S2 dengan 6, 8. Ini 5S dengan 5P 8. Kecuali helium. Oke. Titik didihnya ya. Ini dalam Kelvin, kemudian dalam derajat Celcius ya. Karena konversi dari derajat Celcius ke Kelvin itu kita menambahkannya 273 derajat Celcius ya. Kemudian suhunya ya dari mulai helium, neon, argon, krypton, xenon, sama radon. Ini suhunya semakin meningkat ya. Semakin ke bawah semakin meningkat. Ya. Begitu juga dengan titik lelehnya ya. Semakin meningkat. Kemudian untuk pembuatan dan reaksi gas mulianya ya. Kita lanjutkan. Gas mulia dapat diperoleh dari pendinginan udara cair secara bertahap ya, yaitu melalui destilasi bertingkat. Nah, sebab titik didih ya, komponennya bervariasi. Contohnya ini ya, argon secara khusus dapat diperoleh dari reaksi udara dengan karbit ya. Itu karbit ya, CaC2 plus nitrogen ya, menghasilkan CaCN2 ya, plus karbon melepas karbon. Jadi karbon ini bebas dari nitrogen. Kemudian 2CaC2 plus O2 ya, melepaskan 2CaO ya, plus 4 karbon ya. Jadi bebas dari oksigen ya. Jadi ini reaksi, ini hasil reaksi. Kemudian CaO ditambahkan karbon dioksida ya, menghasil CaCO3 ya. Ini bebas juga dari karbon dioksida. Jadi sebagai sisanya adalah argon dan gas mulia lain. Oke. Begitu dengan helium dapat diperoleh dengan jalan pemisahan dari gas alam. Sebab pada sumber gas alam tertentu ya terdapat helium dalam jumlah tidak terlalu rendah. Untuk radon juga terdapat dalam rongga-rongga batu uranium ya yang berasal dari peluruhan radium ya. Jadi sifat kimia unsur golongan gas mulia ini seperti ini ya. Bilangan oksidasi plus 2 ya. Contohnya senyawa XeF2 ya, penampakannya dia kristal tak berwarna ya. Suhunya 129 derajat Celcius, strukturnya linier ya. Kemudian yang beloknya 2 senyawa XrF2 ya, 2SbF5. Ini bentuknya padatan ya, suhunya 50 derajat Celcius, strukturnya linear. Nah ini mengenal suhu dan nanti strukturnya yang terlihat ini, contoh mungkin yang nanti Anda temukan sebuah produk yang disebut dengan keramik gitu. Nah kegunaan gas mulia ya, itu helium sebagai pengisi balon udara. Nah ini saya sertakan ya kalau nggak salah di soal tugas ya. Helium itu pengisi balon udara ya, pencampur oksigen pada tabung penyelam dan sebagai pendingin untuk suhu mendekati 0 Kelvin. Nah, kadang ada beberapa bahan misalkan yang kita tahu berdasarkan konduktivitasnya, ada konduktor, ada isolator, ada semikonduktor, ada superkonduktor gitu. Nah, nanti bahan-bahan tersebut juga tergantung dari suhunya. Di sini pendingin ya untuk suhu mendekati 0 Kelvin helium yang bisa digunakan. Kemudian untuk neon ya, itu sebagai neon, argon, krypton ya. Nah, ini digunakan sebagai pengisi bola lampu
lampu TL, lampu reklame, ya, pendinginan pada reaktor nuklir, ya. Makanya kita menyebut lampu yang panjang itu putih itu neon, padahal di dalamnya ya ini mengandung gas neon, ya. Ini yang nanti yang membedakan kualitas lampu, ya. Misalkan Philips atau dengan produk-produk lainnya yang murah. Yang murah itu belum tentu dalamnya ini. Jadi untuk pengisi bola lampu itu bisa neon, argon, sama krypton. Xenon, ya. Xenon sebagai obat bius pada pembedahan, ya. Jadi senyawa xenon dan oksigen kemudian ini membentuk XeO3, ya. Kemudian atau XeO4, ya, yang merupakan oksidator, ya, yang sangat kuat. Nah, sedangkan untuk radon ini dipakai terapi kanker, ya. Setelah gas mulia kita lanjutkan ke halogen. Halogen itu artinya pembentukan garam, ya. Jadi unsur-unsur halogen merupakan unsur yang bersifat elektronegatif. Jadi sangat kuat, ya, dan mudah bereaksi dengan unsur keelektropositifannya. Mudah bereaksi dengan unsur yang elektropositif, ya. Kalau halogen ini kan bersifat elektronegatif, maka dia dapat bereaksi dengan unsur yang elektropositif. Untuk apa? Untuk membentuk garam. Itu, ya, tujuannya. Nah, halogen itu terdiri dari unsurnya fluor, klor, brom, dan iodin, ya. Ada satu lagi nanti. Kemudian sifat unsur halogen, ya. Pertama sifat periodik unsur halogen, yang kedua sifat fisik unsur halogen, ketiga sifat kimia unsur halogen. Oke. Sifat periodik unsur halogen, ya. Ini untuk sifat unsurnya kita lihat elektron valensinya, ya, 5 tambah 2 7. Oke. Ya, 5 tambah 2 7. Untuk fluor, krom, brom, iodin, dan astatin, maka ini digolongkan dengan 7A karena berakhir di V, ya. Kalau berakhirnya di D itu biasanya golongan B. Oke. Untuk jari-jari atomnya, ya, kita lihat dari atas ke bawah. Ini terjadi peningkatan, ya. Jadi jari-jari atomnya semakin besar, ya. Nah, ini fluor, klorin, brom, iodin. Nah, terakhir adalah astatin, ya. AT itu astatin. Kemudian keelektronegatifannya, ya. Nah, ternyata semakin ke bawah keelektronegatifannya semakin berkurang. Jadi fluor ini paling elektron negatif di antara unsur-unsur halogen lainnya, gitu. Kemudian energi ionisasinya, ya, dalam satuan kilojoule per mol. Nah, kita lihat semakin ke bawah ini semakin mengecil, ya. Kemudian afinitas elektronnya juga, ya. Nah, ini semakin ke bawah semakin membesar, ya. Semakin membesar, kan? Karena nilainya negatif, ya. Berarti kalau semakin kecil angkanya negatif, ini malah semakin besar. Oke, bisa dipahami, ya. Kemudian titik didih dan titik leleh unsur-unsur halogennya, ya. Untuk fluor sendiri titik didihnya minus 188 derajat Celcius, ya. Kemudian titik lelehnya minus 219,62 derajat Celcius. Kemudian semakin ke bawah ini mendekati positif, ya, dan semakin membesar. Oke. Jadi titik didihnya dalam satu golongan halogen atau 7A, semakin ke bawah ini semakin membesar titik didihnya. Begitu juga dengan titik lelehnya. Ini negatif dalam derajat Celcius, ya. Titik beku aja berapa? 5 udah membeku, ya. 5 derajat, minus 5 derajat Celcius udah membeku. Ini dia minus 180. Nah, kalau ini dia titik didihnya 337 derajat. Kemudian sifatnya, ya, mulai dari fluor, ya, fluor, klor, brom, dan iodin, ya. Untuk molekulnya, ya, ini keterangan. Untuk molekulnya, ya, dia untuk fluor diatomik, ya. Kemudian wujud zatnya, ya, pada suhu kamar. Suhu kamar itu 25. Pada suhu kamarnya fluor ini berbentuk gas, ya. Klor juga gas. Kemudian brom itu cairan. Sedangkan untuk iodin padat. Iodin pada apa kita dapatkan iodinnya? Mengandung iodin, obat merah, ya, obat luka. Warnanya warna gas atau bentuk warna gas atau uap, ya, uap karena bentuknya gas, ya. Misalkan uap air itu karena kategori gas. Oke. Dia kuning muda untuk fluor, ya.
untuk klor itu kuning hijau, untuk brom coklat merah, dan untuk iodin ungu. Obat merah juga agak keunguan ya. Nah, ada obat merah yang ungu berarti banyak iodinnya beneran. Ini obat ungu jadi. Jadi kalau nasi ungu nggak tahu ya. Pelarutnya ya, ini organik ya. CCl4 ya, CS2. Ya, yang klor tidak ada ya, hanya ada klor. Warna larutan terhadap larut 4 ya, dia tidak berwarna ya, sama dengan klor ya, tidak berwarna kecuali brom dan iodin. Untuk brom sendiri coklat dan iodin ungu ya. Nah, kelarutan oksidatornya ya. Nah, semakin besar berarti kan. Dari fluor semakin besar ke iodin semakin kecil ya. Nah, untuk kereaktifan terhadap gas juga sama ya. Dia fluor ini paling reaktif ya dibanding dengan klor, brom, dan iodin. Kemudian reaksi dengan logamnya ya. Nah, ini ada nilai N adalah valensi logam tertingginya ya. Kemudian dengan basa kuat MOH di dalam keadaan dingin ya. Ini auto redox. Dengan basa kuat keadaan panas juga ini ya. Hubungan antara jari-jari atom serta afinitas elektron dan kereaktifan halogennya ya. Oke. Untuk konfigurasi elektronnya ya. Nah, ini berakhir di S-nya penuh, P-nya kurang 1. Kan P itu maksimal 6 ya, terisi oleh 6 atau 3 pasang. Jadi dia golongan 7A karena berakhir di S dan V. Ini jumlahnya 5,27. Massa atom dan jari-jari atomnya ya dari fluor ke iodin itu semakin membesar ya. Jadi fluor massa atom dan jari-jari atomnya paling kecil tadi dengan dengan gas mulia nanti Anda bandingkan lagi ya. Kemudian untuk energi ionisasi dan afinitas elektron serta keelektronegatifannya ya. Fluor ini paling elektronegatif. Iodin ini paling kecil ya dibanding yang lainnya. Serta potensial reduksinya juga sama. Untuk suhu leburnya, ya. Nah ini suhu leburnya berarti dari fluor ke iodin ini suhu leburnya semakin membesar. Artinya suhu leburnya iodin fluor ini negatif ya, kalau iodin positif, makin membesar ya. Begitu juga dengan suhu didihnya ya, semakin membesar. Jadi linear ya antara titik lebur dengan titik didih ya. Bilangan oksidasi senyawa halogennya seperti ini. Nah, unsur halogen terletak pada golongan 7A dalam sistem periodik ya. Dia mempunyai elektrovalensi 7 ya, tadi di kulit S dan V ya, 2 dan 5. P ini kurang 1 elektron untuk stabil ya. Di maksimum kalau ini 6 tadi di halogen itu sempurna ya. Artinya stabil, sangat stabil. Ini stabilnya kurang 1. Oke. Sehingga kalau dilihat dari elektrovalensinya gas mulia itu lebih stabil daripada halogen. Tapi halogen itu lebih stabil dibanding golongan A lainnya. Oke. Semua unsur halogen memiliki warna dan pada suhu kamar mempunyai wujud yang berbeda udah ya. Unsur halogen terdiri dari fluor, klor, brom, iodin, dan astatin ya. Kereaktifan halogen sangat besar ya, dikarenakan jari-jari atom halogen sangat kecil dibanding unsur golongan lain. Oke. Halogen merupakan unsur yang sangat keelektronegatif karena mempunyai 7 elektron valensi ya, sehingga cenderung menarik 1 elektron daripada melepasnya gitu kan. Kalau melepas dia 5 kan, kalau menarik dia kan kekurangan 1 elektronnya, jadi dia cenderung menarik 1 elektron. Sehingga pada golongan halogen ini kalau ditambahkan satu elektron ya, untuk dia cenderung menerima 1 elektron daripada melepas ke 5 elektron. Sehingga kalau dia menerima 1 elektron, ini kan dalam rangka membentuk susunan elektron menjadi gas mulia. Oke. Sifat kimia unsur golongan halogen ya, nah itu dari kelarutan, kemudian kereaktifan dan daya pengoksidasi halogen, kemudian reaksi pendesakan halogen ya, kemudian sifat asam, kemudian reaksi kimianya. Kelarutan ya.
Kelarutan dalam air. Oke. Untuk fluor, klor, dan brom itu mudah larut ya, sedangkan untuk iodin suka larut. Kemudian iodin mudah larut dalam KL ya, dan larut organik seperti alkohol, ether, CHCl2 dan CCl4. Halogen merupakan oksidator kuat, oleh karenanya unsur halogen mudah mengikat elektron, mudah tereduksi. Ya, karena dia mudah mengikat elektron, tadi hanya kekurangan elektron ya kan gitu. Kelebihan 5 elektron gitu. Makanya dia lebih cenderung mengikat 1 elektron. Oke. Jadi daya pengoksidasinya atau dia sebagai oksidator ya dari fluor makin berkurang ya daya oksidatornya. Jadi fluor semakin terbesar ya. Kemudian jika direaksikan ya, halogen yang lebih kuat kereaktifannya dapat mengusir atau mendesak halida yang lebih lemah dari senyawanya ya. Jadi di alam dia berpasangannya F2, Cl2, Br2, I2 ya. Jadi tidak ada unsur yang berdiri sendiri ya. Untuk fluor itu F2, Cl2, Br2, I2 ya, iodin 2. Iodida. Iya. Untuk fluorin ya, untuk fluorin ya dapat mendesak klorida, bromida dan iodida ya. Klorin dapat mendesak bromida dan iodida, bromida dapat mendesak iodida ya. Kemudian reaksi sebaliknya tidak berlangsung. Jadi tidak terjadi reaksi kebalikannya. Untuk F2 ditambah 2Cl minus ya, dia menghasilkan 2F minus plus Cl2 ya. Ini reaksinya berlangsung. Nah, kemudian kalau Cl2 nih, dibalik ya. Ini kan reaksi, ini hasil reaksi ya. Sekarang reaksi hasil reaksi dibalikkan jadi reaksi ya. Cl2 ditambah 2F minus. Nah, ini tidak dapat berlangsung reaksinya. Jadi tidak terjadi reaksi bakar. Itu ya. Kemudian untuk klorin ya. Klorin ini bentuk modelnya seperti ini untuk klorin ya. Ini bentuknya seperti ini modelnya ya. Untuk bromin ini bentuknya seperti ini dan iodin seperti ini. Oke. Sedikit lagi ya. Nah, untuk sifat reduktornya ya, ini ada hidrogen nih, HF, HCl, HBr, HI. Nah, nanti kalau ada H ini masuk ke asam atau basa. Kan ada H, ada OH ya penambahannya. Itu Anda ingat nih. Ini ada hidrogen ya, tambah hidrogen ya. Sifat reduktornya ya, ini dan keasamannya. Ini semakin asam. Jadi H ini, hidrogen ini menambah sifat keasaman. Dari HF, dari fluor ke HI, ini keasamannya semakin meningkat. Oke. Untuk kepolarannya dan kestabilan terhadap panas, nah ini HF ini paling tinggi ya, fluor ini. Kemudian untuk iodin ini kepolaran kestabilan terhadap panasnya ini semakin kecil. Kemudian sifat fisika dan kimia hidrogen halida ya. Hidrogen halida HCl, HBr, HI ya. Bentuk pada suhu biasa ya. Ini gas tidak berwarna. Dalam peralut nonpolar yaitu benzena atau toluena, larut tak menghantarkan arus listrik. Nah ini larut tapi tidak menghantarkan arus listrik. Tapi dalam peralut nonpolar untuk klor, brom, dan iodin. Ya, dalam air larut kemudian menghantarkan arus listrik. Dengan H2SO4 pekat ya atau sebagai oksidator ya. Tidak teroksidasi. Kemudian teroksidasi menjadi Br2 ya untuk brom ya. Untuk HI teroksidasi menjadi iodida. Untuk kestabilan terhadap pemanasan HCl ini tidak terurai. Ini HBr sedikit terurai ya. Untuk HI ini terurai menjadi helium dan iodida. HCl ya. HCl itu asam ya. Asam HCl. Sering kita temukan kan ya. Kemudian untuk fluor, klor, dan brom ini molekulnya dia diatomik ya. Wujud zatnya pada suhu kamar, gas-gas cair padat kayak warna gas atau dalam bentuk uap, kuning muda, kuning hijau, coklat ungu. Udah sekian. Oke, demikian sesi ke-14 ya untuk live session mata kuliah fisika dasar dan kimia ya tentang
gas mulia dan halogen. Saya cukupkan sampai di sini ya. Selamat menjalankan UAS ya, jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya, kerjakan kuisnya.